Perkenalkan, nama saya Arya Kusandrianti, NPM 26221242. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Bermain Bermakna di Rumah. Bermain bermakna di rumah, yang pertama, pengertian bermain, yang kedua, tujuan bermain, yang ketiga, manfaat bermain, yang keempat, prinsip bermain, yang kelima, peran orang tua. Apa itu pengertian bermain? Pengertian bermain adalah melakukan aktivitas atau kegiatan untuk menyenangkan hati, baik menggunakan alat maupun tanpa alat. Dalam konteks ini, bermain perlu kita maknai sebagai upaya meningkatkan, menjadikan anak merasa senang, nyaman, ceria, bersemangat, bebas, dan aktif. Tujuan bermain sebagai sarana bagi anak untuk bereksperimen, melakukan berbagai percobaan sederhana, sehingga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Sebagai sarana melatih anak beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebagai sarana peniruan bagi anak karena bebas berekspresi, menirukan berbagai hal yang ada dalam imajinasinya. Sebagai sarana bagi anak untuk bereksplorasi sehingga rasa keingintahuannya terpenuhi. Manfaat bermain ini sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan moral agama, mengembangkan kemampuan motorik gerak, mengembangkan kemampuan kognitif daya pikir, mengembangkan kemampuan seni, mengembangkan kemampuan bahasa, mengembangkan kemampuan sosial emosional. Prinsip bermain ini sendiri yaitu memiliki tujuan yang jelas, mementingkan proses bukan hasil, dilakukan dengan bebas tanpa paksaan, memperhatikan keselamatan dan keamanan, menyenangkan dan dapat dinikmati, bersifat fleksibel, artinya anak memiliki kesempatan untuk memberikan beragam solusi atas tantangan yang diberikan. Memberikan kesempatan bagi anak untuk menciptakan sesuatu. Dalam bermain ini sendiri, peran orang tua yang pertama, menyediakan alat dan bahan dengan beragam bentuk, warna, ukuran, tekstur, halus atau kasar. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan berbagai benda yang ada di lingkungan sekitar. Menata alat main agar anak mudah dalam mengambil dan mengembalikannya. Mengajak anak berkomunikasi aktif, menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang kemampuan bahasa dan berpikir anak, yaitu pertanyaan yang memiliki banyak pilihan jawaban, bukan yang dijawab ya atau tidak. Mengamati apa yang dilakukan dan diucapkan anak, kemudian mendokumentasikan baik berupa foto atau video atau catatan. Lalu tips apa saja untuk memilih kegiatan bermain? Yang pertama, sesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak. Yang kedua, sesuaikan dengan ketersediaan alat atau bahan. Yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Hal apa saja yang perlu dihindarkan dalam mendampingi anak bermain? Yang pertama, terlalu khawatir terhadap kesehatan, keselamatan anak, sehingga membatasi aktivitas anak. Yang kedua, terlalu menekankan pada keteraturan, yaitu melarang kebersihan dan mengawasi gerak-gerik anak. Yang ketiga, terlalu menuntut kepatuhan anak tanpa menanya kepada anak melakukan sesuatu yang berbeda. Yang keempat, terlalu menekankan pada hasil, bukan proses. Yang kelima, merasa bahwa orang tua selalu benar. Yang keenam, memberikan hukuman fisik atau kata-kata yang menyakiti anak. Yang ketujuh, menganggap bahwa berkhayal adalah aktivitas yang tidak ada gunanya.
Nah, ayo kita lakukan kegiatan aku petualang keren. Tenggelam, tenggelam atau berenang ya. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama, benda di sekitar rumah. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, krayon atau spidol. Apa yang dilakukan? Ajaklah anak mengumpulkan benda-benda di sekitar rumah, misalnya ranting, daun, batu, atau lainnya. Ajaklah anak mencuci bersih benda-benda tersebut. Minta anak menyebutkan nama benda dan menghitung jumlahnya. Bagi anak usia 5 sampai 6 tahun bisa diajak menuliskan nama-nama benda dan jumlah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan baskom berisi air. Yang kedua, ajak anak memasukkan satu persatu benda-benda di atas. Yang ketiga, ajak mengamati dan tanyakan apa yang terjadi pada masing-masing benda tersebut. Tenggelam atau berenang ya. Yang keempat, beri penjelasan bahwa berenang itu ada dua posisi. Bila ada di permukaan air disebut terapung, dan apabila di tengah disebut melayang. Yang kelima, ulangi dengan berbagai benda yang ada di rumah dan aman digunakan. Berikan kesempatan kepada anak untuk menebak dengan 3 posisi, tenggelam, terapung, atau melayang. Lalu, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, baskom. Yang kedua, karet gelang, tomat. Yang ketiga, sendok plastik. Yang keempat, sendok logam. Yang kelima, uang logam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.